Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Bincang Politik. Tribuners, hari ini spesial sekali rasanya karena saya kedatangan satu-satunya tamu perempuan pertama yang datang ke studio saya ini. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Mbak Susan. Beliau ini merupakan Wakil Bendahara dari PKB Lampung. Halo Mbak Susan. Halo, selamat sore. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Mbak. Mbak Susan, mungkin Mbak Susan boleh sapa Tribuners di rumah dan perkenalkan diri serta kesibukan Mbak Susan sekarang ini ngapain nih Mbak? Oh, baik, terima kasih. Selamat sore semua Tribuners ya? Ya, Tribuners. Oke. Selamat sore semua Tribuners. Perkenalkan, nama saya Susanti, biasa dipanggil Susan. Kesibukan saya sehari-hari itu saya sharing ilmu, berbagi ilmu dengan adik-adik di Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung, dan saya sebagai saat ini diamanahkan sebagai wakil bendahara di Partai Kebangkitan Bangsa. Gitu. Saya tinggal di Bandar Lampung juga. Oke, memang di Bandar Lampung ya tinggalnya. Iya, Oke, Mbak Susan, ini menarik sekali Mbak Susan. Karena selain Mbak Susan sebagai wakil bendahara dari PKB Lampung, Mbak Susan juga ngajar tadi kesibukannya, Mbak ya. Oke. Nah, ini menarik, harus kita obrolin nanti selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama dengan Mbak Susan Tribuners. Jadi Tribuners jangan kemana-mana karena tetap harus pantengin obrolan kita ini. Mbak Susan boleh nggak ceritain mungkin awal mulanya kenapa bisa memilih untuk terjun ke dunia politik dan bergabung di partai PKB ini, Mbak Susan? Gitu. Baik, ini kilas balik ya, cerita. Iya benar. Flashback apa cerita ya? Gitu. Baik, awal mula saya bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa itu pada waktu tahun 2018 pertengahan. Itu kebetulan saya masih menjabat sebagai Ketua Indonesian Chef Association. Di situ ada tawaran dari Ketua PKB DPW PKB Lampung yang notabene adalah Wakil Gubernur kita, Ibu Husnonia Halim. Di situ beliau menawarkan untuk kita buka dapur umum di kantor DPW PKB. Nah, setelah itu dapur umum itu diperuntukkan untuk memang kita berbagi awal-awal mau lebaran itu mau berbagi lebih banyak ke sosial gitu. Nah, di situ saya mulai tertarik. Yang selama ini saya berpikir berpartai adalah kotor, berlumpur, agak sedikit senggol kanan, senggol kiri itu agak terbantahkan dengan begitu saya beberapa kali ketemu dengan beberapa anggota dewan di situ, beberapa kader di situ, ternyata mereka kemaslahatan loh yang diutamakan. Gitu. Jadi disitulah mulai saya, kenapa tidak saya bergabung gitu. Jadi memang pada saat itu mulai muncul rasa ingin bergabung bersama PKB ini. Iya, benar. Itu tahun berapa tuh, Mbak? 2018 pertengahan. 2018 pertengahan sampai dengan sekarang 2022. Iya, benar. Selama di PKB ini Mbak Susan apa sih yang didapatkan dari bergabung di partai PKB ini gitu? Banyak sekali yang saya dapatkan, terutama itu rasa saya lebih banyak berani ngomong sekarang. Kalau dulu terus terang saya itu mau ngomong di depan orang banyak itu agak nervous gitu karena memang sekarang kita banyak bertemu dengan guru-guru secara tidak langsung. Senior di situ adalah guru-guru saya yang secara tidak langsung mengajarkan kepada saya bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersosialisasi, bagaimana mengkaderisasi di situ. Jadi memang lebih banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, terutama di bidang politik. Jadi memang Mbak Susan sendiri melihat tergabung ke dalam partai ini nggak semena-mena dan tidak sekotor itu gitu Mbak ya, justru mendapatkan hal positifnya. Dengan Mbak Susan bisa lebih mengeksplor diri, lebih bisa berbicara tadi ya Mbak ya. Selain itu mungkin kegiatan sehari-hari yang Mbak Susan lakukan di partai ini sendiri dengan rekan-rekannya ngapain Mbak? Begitu. Jadi di Partai Kebangkitan Bangsa sendiri ini kita selain biasa kerjaan partai itu menjelang pemilu biasanya, tapi kita di situ ada badan otonomnya, ada perempuan bangsa, itu dia fokus di pemberdayaan perempuan, jadi kita kasih pelatihan.
Oke Mbak Susan, tadi kita berbicara masalah program pemberdayaan perempuan. Ya. Apakah program kerja ini hanya ada diperuntukkan untuk perempuan atau ada juga program yang khusus untuk laki-lakinya gitu Mbak? Program-program pelatihan sebenarnya banyak sekali di PKB ini, ada untuk lelaki. Kalau lelaki dia ada di pertanian, ada di ini. Jadi memang ada beberapa sub bidangnya masing-masing gitu. Jadi memang benar-benar yang kita harus produktif nih, kader-kadernya nih harus bisa menciptakan kader yang enggak hanya pasif gitu, harus yang benar-benar produktif dalam hal untuk dia harus bisa nih ada peningkatan ekonominya, terutama apalagi dia bisa membantu masyarakat di sekitarnya. Oke, ya. Mbak, PKB ini kan kita lihat sebagai bisa dibilang partai dengan pengusung wanitanya terbanyak nih Mbak, gitu kan ya, mungkin karena ketua umumnya juga perempuan ya Mbak, ya, jadi memang mengusung perempuan gitu. Jadi, apa tanggapan Mbak Susan melihat ini gitu? Iya, luar biasa sekali memang, benar. Di antara kita bisa berbicara kalau misalkan di PKB sendiri, saya lihat memang yang sesuai pengamatan saya itu memang support ke perempuannya sendiri luar biasa. Ketua kami itu memang ketua sendiri juga perempuan, terus dari 17 kabupaten itu dibuktikan bahwa 17 kabupaten itu ada lebih banyak ketua DPC PKB yang perempuan dibanding lelaki. Jadi ketua kami sudah memposisikan perempuan itu bukan hanya target ke 30% pencapaiannya, tapi lebih di atas itu sebenarnya. Oke, jadi memang lebih di atas itu targetnya. Nah, apakah fenomena atau hal ini membuat ada kecemburuan sosial antara laki-laki dan perempuan? Kecemburuan sosial mungkin ada kali ya, mungkin kalau ada dari pihak para lelaki mungkin ada, tapi memang sehebat-hebatnya perempuan ada hal yang tidak bisa dilakukan perempuan. Kita harusnya bisa saling mengisi, gitu. Jadi memang kita bukan melulu kita perempuan yang disupport penuh, enggak. Ketua kami adil dalam mengkaderisasi, memimpin itu adil. Jadi memang bagaimana supaya kita bisa saling mengisi, saling menutupi kekurangan. Ada yang lelaki tidak bisa kerjakan, tapi bisa dikerjakan oleh perempuan. Ada yang ternyata perempuan tidak bisa mengerjakan, dia juga bisa dikerjakan oleh lelaki. Saling mengisi. Jadi memang saling mengisi, walaupun memang di sini kuota atau posisinya lebih banyak kedudukannya perempuan. Iya, gitu. Apa yang ketua umum dari PKB sendiri berikan? Ada yang diberikan khusus gitu untuk perempuan di partai ini? Satu arahan dari beliau yaitu perempuan jangan mudah baper. Satu itu, perempuan jangan mudah baper. Yang kedua harus tangguh, harus benar-benar keluar bisa amanah, memegang kepercayaan yang diberikan para suami kita, pastinya yang sudah berkeluarga harus bisa kita pegang amanahnya. Jadi kita berpartai tujuannya untuk memang benar kesejahteraan umat, kemaslahatan masyarakat bersama kita, ya jangan sampai mencederai kepercayaan yang sudah diberikan para lelaki kepada kita itu. Apalagi sulit ya kalau memang sudah bersuami, kan memang harus ada marwah dan citra yang kita jaga. Nggak hanya diri sendiri tapi keluarga dan juga suami. Nah, Mbak, kita kan sebentar lagi sudah mau menuju ke tahun-tahun pemilu di 2024 gitu. Kita melihat tadi PKB memang banyak yang mengusung perempuannya. Kalau Mbak melihat sendiri, sudah terpenuhikah kuota 30% di partai ini sendiri atau memang masih kurang? Kalau di Partai Kebangkitan Bangsa sendiri sudah mendekati ke angka 30%. Kalau untuk tercukupi itu masih sebenarnya sudah, tapi kan kita lihat di 2019 juga masih ada beberapa kuota perempuan yang terkalahkan gitu, masih belum optimal gitu. Nah, untuk yang 2024 ini harapannya memang bisa nggak hanya 30% tapi bisa sampai 40 bahkan 50% perempuan gitu. Seperti itu. Jadi memang memberikan dominasi kepada perempuan gitu ya untuk di PKB sendiri. Sama sih sebenarnya. Sama ya. Sama kalau seperti tapi kalau itu. untuk minatnya sendiri dari yang laki-lakinya ini gimana Mbak?
Yang laki-lakinya juga banyak. Juga banyak ya? Iya, kader-kadernya laki itu lebih banyak juga sebenarnya. Bukan melulu Perempuan. perempuan lebih banyak, enggak. Kita imbang kok, laki dan perempuan gitu, tidak ada. Tapi yang memang dilihat di PKB ini adalah semangat dari para kader perempuannya, ya, memang semangat sekali gitu ya. Iya. Nah, ada syarat nggak sih Mbak untuk perempuan ini bisa ikut ke dalam partai untuk mewakili kuota 30% keterwakilan ini? Syarat dalam hal apa dulu nih? Nah, misalkan dari syarat khusus yang partai berikan atau syarat secara umum nih. Gitu. Boleh disebutkan nanti syarat secara umum atau juga dari khusus kalau mau partai gitu. Syarat khusus kalau mau berpartai sepertinya nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin karena kita harus syaratnya itu harus selalu komitmen, konsisten, dan selalu kita mematuhi apa peraturan yang ada dan melaksanakan kewajiban kita, itu syaratnya. Kalau kita mau berpartai, terus harus tunduk ya dengan segala aturannya, itu saja. Memang seperti itu, kayaknya bukan hanya di partai saja syaratnya. Nah, kalau syarat secara umum itu lebih ke kita sebagai perempuan harus menerima beberapa konsekuensi di saat kita memutuskan untuk saya akan berpartai gitu. Konsekuensi yang akan kita terima pasti lebih berat dibanding para lelaki, karena perempuan itu selalu ada stigma bahwa perempuan biasanya di rumah, perempuan lebih banyak di rumah, nggak boleh terlalu aktif gitu. Apalagi kalau kita berpartai, kadang-kadang kita turun ke dapil ini pulangnya agak malam, tengah malam gitu. Nah, itu akan mendapat sedikit sorotan dari masyarakat secara umum. Ya itu yang harus konsekuensi yang harus kita terima, harus mendapat beberapa kritikan, beberapa masukan, beberapa mungkin nyinyiran kalau bahasanya gitu. Itu aja sih. Siap. Mbak Susan sudah melalui tahap itu? Sampai proses juga sampai sekarang juga masih. Masih ya. Oke. Tapi kan apa yang diusulkan sama ketua tadi, jangan baperan. Iya, benar. Jangan baperan gitu kan ya. Memang itu konsekuensinya kita untuk terjun menjadi anggota politik gitu, apalagi kan kita seorang perempuan gitu. Nah, Mbak Susan, bagaimana sih cara Mbak Susan membagi waktu gitu? Karena ini kan kita lihat Mbak Susan nggak hanya ada di satu arah aja, tapi beberapa arah Mbak Susan lakukan gitu. Baik, membagi waktunya itu karena memang sudah terbiasa waktunya kita harus, saya cerita nih keseharian saya ya, karena saya bingung membagi waktunya, saya harus bagi berapa persen susah ya, jadi kayak saya lebih enak cerita saja. Jadi saya setiap hari itu istirahat, sebelum istirahat saya siapin dulu, karena saya masih punya anak yang masih sekolah di sekolah dasar, jadi saya lihat dulu, sesibuk apapun saya selalu lihat tugas dia, yang paling penting itu, karena itu kewajiban kita sebagai seorang ibu, gitu. Jadi tugas sudah selesai, saya selalu tanamkan dalam diri saya sendiri bahwa sarapan asupan makanan yang masuk ke dalam perut anak saya pertama kali itu harus dari tangan saya. Berarti itu kan ibaratnya saya yang harus masak sendiri, gitu. Nah, saya selalu siapkan, sesibuk apapun saya harus selalu siapkan sarapan untuk anak-anak saya. Nah, setelah itu saya siapin bekal juga ke mereka. Saya selesai, saya akan selalu mengantar anak-anak saya sekolah. Saya yang selalu mengantar, selagi saya ada di dalam kota. Gitu, saya yang ngantar. Setelah saya ngantar, saya pulang, saya persiapan untuk saya ngajar. Setelah saya ngajar, saya nanti akan ada agenda nih. Ada agenda apa ya? Di situ saya akan selipin waktunya sebentar gitu. Jadi memang harus terstruktur dan memang harus ada schedule-nya ya. Iya, benar. Di setiap hari aja memang sudah ada kegiatan apa ya hari ini, jam berapa gitu. Jadi memang itu yang membuat Mbak Susan sendiri keseharian dan aktivitasnya tadi terstruktur semua ya Mbak. Betul. Wah, keren. Harus benar-benar secara tidak langsung kita akan terlatih time management kita gitu. Oke. Mbak Susan, kita kembali lagi ke peran wanita nih Mbak Susan. Kalau peran wanita dalam politik sendiri menurut Mbak Susan, dari pandangan Mbak Susan sendiri seperti apa sih Mbak? Peran wanita itu sangat penting di bidang politik, karena selama ini kita tahu ya, sama-sama tahu bahwa perempuan itu masih belum banyak yang mau
show up, mau lebih banyak mengeksis lah untuk di bidang politik. Masih banyak yang takut mendeklarkan bahwa dia sudah menjadi wanita politik, gitu. Jadi karena memang ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan ya, termasuk salah satunya budaya. Karena kalau kita aktif nanti akan dibilang kita akan lebih nonjol, dan itu akan menjadi banyak sekali akan kritikan-kritikan itu akan keluar. Terus ada beberapa yang menyatakan bahwa kalau perempuan sudah aktif biasanya rumah tangganya nggak keurus, biasanya seperti itu. Nah, disitulah perempuan-perempuan politik di sini ini sebenarnya penting banget untuk bisa mereka saya sebenarnya membuktikan bahwa saya sebenarnya bisa nih, dan diakui tidak diakui dalam politik itu suara perempuan itu sebenarnya lebih banyak menggunakan perasaan dia keseharian saja. Karena kita lebih berbicara ada kasus nih, misalkan terutama di bidang perempuan ya, ada kekerasan dalam rumah tangga, bisa yang merasakan siapa? Perempuan. Jadi memang di situ penting sekali perempuan berpolitik, khususnya untuk memperjuangkan hak-hak para perempuan dan anak. Karena mereka bisa merasakan sekali itu, untuk bisa dia membuat undang-undang, untuk dia bisa mengusulkan atau dia akan ngawas satu kasus apa di situ, itu butuh perempuan di dunia politik. Gitu. Karena memang kan yang merasakan itu tadi perempuan. Kalau misalkan keterwakilannya semua laki-laki pasti pakai logika semua gitu kan ya. Oke, benar-benar. Nah Mbak, untuk memperjuangkan mendapatkan suara di pemilu itu nanti, perempuan ini harus ngapain sih Mbak? Pastinya ekstra kerja keras ya, kerja keras. Betul. Karena kalau dari sisi perempuan itu banyak sekali kelemahannya. Satu dari waktu dia tidak akan bisa setotalitas si lelaki. Karena dia harus ngurusin keluarga dulu, melaksanakan kewajiban dia dulu, baru dia bisa bersosialisasi. Nah, setelah dia selain satu sosialisasi, dia harus ekstra benar-benar harus yang optimal, bagaimana menyentuh hati para calon-calon yang akan memilih dia. Itu yang kedua, dia juga ada kelemahannya nih. Perempuan itu kan biasanya bukan pengambil kebijakan di dalam rumah tangga. Biasanya perempuan itu kan digaji sama suami. Nah, dari segi faktor pendapatan, penghasilan, dia juga tidak bisa leluasa. Kita berbicara, kita mau jalan saja, kita harus mengeluarkan untuk beli transportasi, untuk ini segala macam, untuk biaya makan gitu. Bukan berarti kita berpolitik pasti butuh duit banyak, tapi di situ pasti ada pembiayaannya, biaya logistiknya, dan di situ kelemahannya para wanita, dan harus benar-benar bisa mencermati di situ. Jadi harus benar-benar seefisien mungkin supaya dia tidak mubazir bahasanya, gitu, mengatur keuangannya itu. Terus lagi dia juga harus mengatur moodnya. Kadang-kadang kita sama-sama tahu perempuan tuh mood swing, moodnya mudah berubah. Jadi kadang-kadang kita lagi ngobrol, lagi sharing dengan teman-teman yang ada di dapil, saudara-saudara yang ada di calon dapil gitu, tiba-tiba ada satu suara yang nyeletuk yang mungkin akan ngena di kita gitu. Nah, di situ kita juga harus bisa memanage emosi kita, emosi dan perasaan gitu. itu tadi ya. Jadi bagaimana supaya meskipun kita emosi tapi tetap smile, gitu, harus benar-benar. Tapi kalau lelaki kan kadang-kadang karena dia lebih banyak pakai logika, ya nggak banyak pakai perasaan, jadi ya dia santai-santai aja, lebih orang banyak bercanda gitu kan ya. Kadang-kadang perempuan yang agak sedikit baper gitu. Nah, disitulah tantangan. Mbak Susan melihat gimana sih pandangan perempuan ini di dunia partai dan perannya gitu? Apakah kita ini masih dianggap lemah atau memang sekarang sudah ada kemajuan power dari perempuan di partai politik sendiri? Perempuan di politik sendiri untuk yang berapa tahun di akhir-akhir ini sudah kelihatan pergerakannya itu sudah sangat terlihat. Bahkan ini menjadi ancaman buat para lelaki kalau di analisa seperti itu. Jadi banyak lelaki yang secara tidak langsung, waduh, kalau seperti ini
agak terancam nih posisi saya. Ada yang secara tidak langsung seperti itu karena memang perempuan diakui tidak diakui, begitu dia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia pasti akan totalitas. Oke, benar. Semua dari logika, perasaan, banyak perasaan yang akan dia pakai, dan di situ dia akan selalu kejar itu. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, beda dengan lelaki. Kadang-kadang kalau sudah banyak ya sudahlah, gitu ya. Iya benar. Oke, Mbak Susan. Kalau untuk yang diperjuangkan, kira-kira apa sih Mbak yang diperjuangkan oleh wanita dalam politik ini gitu? Wanita dalam politik, kalau misalkan kita berbicara dia yang sudah punya posisi ataupun yang belum, wanita yang mau aktif, gitu saja saya ini. Wanita yang mau aktif itu terutama kalau saya pribadi itu berjuang untuk apa ya, menyangkut soal apa gitu? Menyangkut soal pastinya perempuan. Supaya apa? Hak-hak perempuan itu bisa lebih didengarkan. Karena seperti apa kita sama-sama tahu nih, banyak sekali yang hak-hak perempuan itu dikesampingkan. Ada beberapa kasus yang kita temui, ada perempuan yang tidak boleh bekerja oleh suaminya. Itu kan sama saja membatasi hak. Benar. Nah, kalau Mbak Susan melihat sendiri perempuan di Lampung ini seperti apa sih Mbak gitu? Apakah masih banyak yang butuh penanganan atau yang belum terjangkau gitu dari segi ya kekerasan, pembatasan hak dan lain sebagainya? Apa yang kira-kira Mbak Susan ingin benahi gitu? Kalau benahi sih belum ya, karena belum sebesar itu ya gitu. Cuman gini, perhatian kita kepada kaum perempuan itu lebih banyak diberikan kesempatan. Harapannya seperti itu, karena apa? Perempuan di saat dia diberikan kesempatan, dia akan mengeluarkan semua permasalahannya, terutama yang butuh dampingan. Karena beberapa kasus yang kita hadapi terus terang, yang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata mereka juga tidak berani berbicara karena memang enggak ada nih yang mau mendengarkan, enggak ada yang memberikan mereka kesempatan gitu. Lebih ke ayo kita sama-sama para perempuan yang di Lampung ini sebenarnya potensi power saling merangkulnya itu banyak dan kuat ya Mbak. Dan kuat sebenarnya, ke apa ya, sisi kemanusiaan, sisi merasakan yang yuk kita sama-sama perempuan gitu tuh sebenarnya banyak gitu. Saatnya nih perempuan bikin satu kelompok. Iya. Nah Mbak, kalau untuk melihat tantangannya sendiri, ya Mbak sendiri aja gimana sih tantangan berkarir di dunia politik ini? Ada nggak sih gitu? Dan cara ngatasinya sendiri seperti apa tuh Mbak? Tantangan di dunia politik itu pasti ada. Cuman tantangan setiap pribadi orang itu masing-masing berbeda karena itu relatif kalau berbicara tantangan. Nah, cuman tinggal bagaimana kita untuk bisa mengambil peluang dalam setiap tantangan, gitu saja sih. Jadi kalau misalkan ada hambatan, ada kendala, jangan dipandang itu menjadi hanya sebuah hambatan dan kendala. Selalu ambil, pasti akan ada peluangnya di balik hambatan dan kendala itu. Pelajarin dulu hambatannya apa, peluang apa, kendalanya di mana, di situ pasti akan kita temukan peluangnya. Jadi memang harus bisa cepat membaca situasi dan peluang itu tadi ya Mbak. Nah Mbak, kalau untuk cara untuk wanita ini tahu gitu berpolitik gitu, itu harus ngapain sih Mbak? Wanita tahu berpolitik itu sebenarnya kita perempuan itu sudah dari lahir sudah berpolitik. Tapi kan banyak juga masyarakat yang memang nggak sadar gitu bahwasanya itu tuh perlu gitu. Perlu juga loh perlu gitu juga. Kan. Kita dari segi perempuan nih kita berbicara, kita mau dulu misalkan kita mau memilih atau nikung pacar teman, itu kan berpolitik juga, seni berpolitik juga sebenarnya, diakui tidak diakui. Terus kita di dunia akademisi, misalkan kita kuliah atau kita masuk di OSIS di sekolah-sekolah SMP, SD itu kan kita sama saja dengan berorganisasi, karena berpolitik itu kan sama saja dengan berorganisasi gitu. Bagaimana kita bisa menampung aspirasi dari beberapa
orang ini untuk bisa kita suarakan, kan gitu bahasanya. Nah sama sebenarnya politik itu juga kita bisa menyatukan suara, menampung aspirasi masyarakat untuk kita bisa suarakan, kan gitu. Jadi bisa dengan cara aktif berorganisasi, mungkin aktif ikut beberapa kegiatan partai, dan mungkin bisa melalui beberapa literatur dan juga media sosial gitu Mbak ya, bisa kita pelajari di mana aja. Jadi untuk pesan juga agar wanita-wanita di Indonesia bahkan di Lampung ini tidak buta mengenai politik itu tadi. Betul. Nah, kalau Mbak Susan sendiri gimana nih? Kan kita mau tahun pemilu di 2024 nanti. Mbak Susan sendiri mau maju mencalonkan diri sebagai legislatif atau bagaimana? Insya Allah. Berarti memang sudah ada keinginan ya untuk. Ada. Oke. Dari partai memang sudah mengusungkan, memang sudah. Insya Allah sudah izin juga dengan izin? ketua dan diberikan izin. Gitu. Oke. Mbak Susan sejauh ini sudah sampai di tahap dan persiapan seperti apa sih Mbak gitu? Gitu. Jadi kalau untuk tahapannya, yang pertama tadi kita sudah sosialisasi. Kebetulan memang saya bergabung di awal itu di 2018, dan dari 2018 akhir awal 2019 saya sudah mulai bersosialisasi, memperkenalkan diri saya. Terus terang, selain saya juga harus memperkenalkan PKB sendiri, partai sendiri, elektabilitas suara partai di dapil, calon dapil saya nantinya, dan di situ saya juga harus mengenalkan diri saya sebenarnya bagaimana. Sudah banyak pergerakan, bergerak aja terus, dan silaturahmi gitu. Saya lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara pendekatan emosional gitu. Jadi lebih ke hubungan kekeluargaan yang kekeluargaan gitu. Dalam bentuk sosialisasi itu tadi? Ya, sosialisasi. Terkhususkan untuk perempuan saja atau semua nih? Semua ya? Semua gitu. Jadi ada beberapa perkumpulan, misalkan di daerah itu ya saya bergabung. Yuk ada gotong royong, saya juga ikutan. Paling begitu. Bukan pencitraan, tapi memang pengen mengenalkan diri saya gitu. Nah, Mbak Susan, bagaimana sih Mbak cara Mbak Susan sendiri untuk merangkul agar perempuan ini mau berpartisipasi dalam pemilu di 2024 nanti? Caranya kita ajak mereka untuk sama-sama kita satukan visi misi dulu, bahwa perempuan itu harus cerdas, bukan mereka cerdas untuk hanya berpartai saja, tapi dia juga harus cerdas dalam segala bidang. Jadi misalkan nih, secara tidak langsung dia memutuskan anaknya mau sekolah di mana, ini di mana itu. Tapi kalau misalkan kita perempuan lebih banyak yang mau berpartai, akan banyak sekali juga suara-suara dari sekitar, khususnya dari para perempuan yang akan bisa kita tampung, dan di situ akan kita bisa angkat. Gitu. Kalau Mbak Susan melihat sendiri nih, banyak dari wanita dan juga masyarakat kita itu yang belum bisa gitu mengaspirasikan gitu suara mereka. Gimana cara Mbak Susan untuk membidik dan melihat serta merangkul masyarakat ini untuk mau nih mengaspirasikan entah masalah mereka, sekedar bercerita gitu kan? Karena memang orang-orang seperti ini kan kadang yang Mbak Susan bilang tadi nggak ada tempat untuk bercerita gitu. Nah, Mbak Susan sendiri menanggapi hal ini dan melihat solusinya seperti apa tuh? Iya, biasanya yang saya lakukan itu saya bikin satu wadah, satu kelompok, kita bikin sharing session, lebih seperti itu. Jadi lebih kita sharing session, atau kita kalau perempuan biasanya kalau sudah diajak makan bareng, itu sudah makan bareng sambil sharing session, atau kita bisa sambil pelatihan masak, sambil kita bercanda, sambil kita diskusi gitu. Jadi kita berbicara, kita mau bikin mereka mau menyampaikan apa keluhan, apa suara apa yang mereka selama ini pendam, itu bukan melulu dengan berbicara secara serius. Kadang-kadang kita ajak mereka masak bareng, kadang-kadang kita ajak mereka ke pasar bareng, tapi sambil bercerita gitu. Yang penting kita selalu ada ciptakan dulu rasa kepada si mereka bahwa kita itu tulus ke mereka, ada untuk mereka.
Jadi memang Mbak Susan sendiri membangun image tulus itu tadi ya, dengan pendekatan kepada masyarakat melalui hati ini tadi gitu. Oke, terakhir nih Mbak Susan, ini yang menarik dari Mbak Susan, apa sih yang membuat Mbak Susan itu tertarik untuk terjun ke dunia politik? Saya tertarik ke dunia politik itu karena kita bisa lebih banyak melakukan apa yang bisa lebih banyak bermanfaat. Kita bisa mendapatkan jaringan dan ilmu, dan kita bisa mendapatkan apa sih saya ini kurangnya di mana. Di situ kita bisa belajar, di situ juga kita bisa menjadi oh di sana nih kita bisa berbagi di sini. Nggak harus melulu uang yang kita bagi, tapi kita punya apa kemampuan yang bisa bermanfaat untuk sesama kita. Gitu. Menyalurkan itu. Oke. Terakhir Mbak Susan, boleh berikan kesan pesannya untuk Tribuners di rumah terkait dengan perempuan di politik Indonesia ini. Baik. Oke, untuk sahabat perempuan, sahabati ya, saya bilang. Sahabat Tribuners yang di rumah, harapannya kesan pesan saya ada hanya satu. Kita perempuan di politik harus cerdas. Cerdas dalam artian kita memang benar-benar ada di situ untuk mewakili suara-suara para perempuan yang kebetulan tidak bisa secara langsung menyampaikan suara-suara mereka. Adanya kita itu sama dengan mereka juga ada di situ, gitu saja. Oke. Mbak Susan, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah memberikan keterbukaan ya untuk perempuan di seluruh Indonesia yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tapi juga mampu berpolitik dan membagi waktunya. Ini manajemen waktu yang sangat baik sekali Tribuners yang bisa kita contoh dari seorang Mbak Susan ini. Terima kasih banyak Mbak Susan. Sama-sama. Terima kasih banyak Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Politik hari ini bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Terima kasih dan sampai jumpa.